Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Frinanda Wijaya HSB dengan NIM B1B1 22064. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang mana pemaparan saya ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansah, SIP, MIP. Nah, jadi langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang struktur dan siklus penyusunan APBN, saya akan sedikit mengulas apa itu APBN dan apa saja fungsinya. Jadi pada tahun 2023 ini, pemerintah telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditargetkan mencapai 2.463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan itu sebesar 2.021 triliun. Ada juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP itu sebesar 441,4 triliun dan hibah 0,4 triliun. Nah, sementara itu belanja negara tahun depan ini mencapai 3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 2.264,5 triliun dan transfer ke daerah itu sebesar 814,7 triliun. Dan ada defisit APBN tahun 2023 ini itu diperkirakan sebesar 598,2 triliun. Nah, walaupun APBN ini terus meningkat tiap tahun, PDB juga naik pesat, perekonomian tumbuh tiap tahun, jadi pendapatan per kapita juga naik tiap tahun, tapi tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Jadi di Indonesia ini sendiri jumlah rakyat miskin ini juga nyaris tidak berkurang. Ini mengindikasikan ada kesalahan besar dalam APBN, sehingga APBN ini sebagian besar penerimaannya berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat, tetapi tidak memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, itu mungkin sedikit ulasan terkait dengan APBN 2023 di negara Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk kepada siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dimulai dari tahap yang pertama itu ada perencanaan dan penganggaran APBN dengan periode Januari hingga Juli. Tapi sebelum kita masuk kepada tahapan-tahapan ini, saya akan sedikit mengulas untuk sebagai informasi kepada teman-teman sekalian. Jadi untuk kita ketahui bersama, siklus APBN ini memakan waktu sekitar 2,5 tahun. Jadi siklus tersebut meliputi 1 tahun tahap perencanaan, 1 tahun tahap pelaksanaannya, dan 6 bulan pula tahap pelaporan atau pertanggungjawabannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mulai dari awal tahapan penyusunan APBN ini. Jadi langsung saja. Yang pertama itu ada tahap perencanaan dan penganggaran dengan periode mulai bulan Januari hingga bulan Juli. Jadi kegiatan perencanaan dan anggaran ini dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga negara yang nantinya menghasilkan rencana kerja pemerintah atau RKP. Nah, RKP dan rencana kerja, kemudian anggaran kementerian atau lembaga. Nah, jadi kedua hal itu tadi akan mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan oleh DPR. Jadi setelah melalui pembahasan antara Kementerian Negara atau lembaga dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan, maka dihasilkanlah rancangan Undang-Undang APBN bersama nota keuangannya. Kemudian disampaikanlah kepada DPR. Nah, setelah selesai tahap perencanaan dan penganggaran tadi, maka kita masuk pula kepada tahap pembahasan APBN, yang mana periodenya itu berlangsung mulai bulan Agustus hingga Oktober.
Nah, tahap selanjutnya ini dilakukanlah pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD selaku perwakilan daerah. Nah, pembahasan RAPBN antara pemerintah tadi dengan DPR ini diawali dengan eh, pidato Presiden yang menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Nah, dalam pembahasan ini DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Nah, setelah dilakukan tahap pembahasan, selanjutnya akan dilakukan tahap penetapan APBN dengan periode itu akhir Oktober. Pada tahapan ini masing-masing fraksi akan memberikan pandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya yang meliputi pendapatan dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro serta alokasi belanja dan anggaran pendidikan. Selanjutnya rencana kebijakannya apa? Nah, setelah APBN tadi ditetapkan dengan undang-undang dan ada rincian pelaksanaan APBN, rincian pelaksanaan ini akan dituangkan dalam peraturan presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan ini akan memberitahukan kepada menteri atau pimpinan lembaga. Nah, kemudian kita masuk kepada tahap pelaksanaan APBN-nya, dimulai dari bulan Januari. Nah, pelaksanaan anggaran ini diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Nah, jadi dari dokumen anggaran yang telah disahkan tadi disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga, badan pemeriksa keuangan, gubernur dan jajaran terkait. Nah, jadi dokumen tersebut merupakan acuan dasar hukum pelaksanaan RAPBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga beserta bendahara umum negara. Selanjutnya kita masuk kepada tahap eh, pelaporan. Pelaporan dan pencatatan APBN ini dilakukan sepanjang tahun anggaran. Jadi semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat dan disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban selama pelaksanaan APBN ini. Jadi Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK ini paling lambat eh, 3 bulan setelah tahun anggaran ini berakhir. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu ada tahap eh, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Nah, ini periodenya ada periode semester dan anual. Jadi pada tahap ini pengawasan secara langsung ini dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester 1 kepada DPR. Jadi laporan yang semester 1 ini harus pula mencantumkan prognosa untuk semester 2 dengan maksud agar DPR ini dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidak adanya APBN perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun anggaran yang akan datang. Jadi pengawasan ini tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Nah, mungkin itulah enam tahapan dalam siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya kita akan masuk kepada struktur penyusunan APBN. Ini secara singkat saya tampilkan. Eh, Dimulai dari pendapatan negara dan hibah, ada belanja negara, ada keseimbangan primer, ada surplus atau defisit anggaran, dan yang terakhir itu ada pembiayaan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memaparkan satu persatu dari kelima poin ini. Yang pertama itu bisa kita lihat ada pendapatan dan hibah. Terdapat 2 poin dan masing-masingnya terdapat poin kembali. Nah, poin pertama itu ada penerimaan perpajakan dan yang kedua penerimaan bukan pajak dan ada pula hibah. Jadi eh, pendapatan negara ini adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak
retribusi hasil usaha BUMN atau BUMD, dan lain sebagainya. Jadi pendapatan negara ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu ada penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri ini mencakup semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak, bumi, dan gas alam, kemudian penerimaan negara bukan pajak. Nah, untuk penerimaan perpajakan sendiri ini ada pajak dalam negeri berupa pajak penghasilan dari migas dan non-migas atau minyak bumi dan gas alam. Nah, ada juga pajak pertambahan nilai. Nah, ini merupakan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang terkena pajak. Kemudian ada pula pajak bumi dan bangunan dan juga ada cukai. Nah, cukai ini apa? Cukai ini berfungsi sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat sesuai dengan undang-undang dan merupakan penerimaan negara. Kemudian ada pajak perdagangan internasional, nah, yaitu segala bentuk penerimaan negara yang berasal dari pendapatan biaya masuk atau impor dan biaya keluar atau ekspor. Ada juga penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak ini terdiri dari penerimaan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, serta ada pendapatan BNU. Nah, pendapatan BNU ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah terikat yang diperoleh dari badan lain. Kemudian ada hibah. Nah, selain pendapatan negara, terdapat juga sumber penerimaan negara yang kita sebut sebagai hibah, yang mana ini merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintahan luar negeri, termasuk lembaga internasional, salah satunya untuk proyek khusus dan untuk mendukung anggaran secara umum. Jadi penerimaan hibah ini tidak perlu dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yang kedua itu ada belanja negara. Jadi belanja negara ini merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, jadi belanja negara ini pula sendiri terdiri dari belanja pemerintah pusat, yaitu semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada kementerian atau lembaga sesuai dengan program-program yang akan dijalankan. Terdiri pula atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan juga pembayaran kewajiban hutang. Selanjutnya ada subsidi energi. Nah, yang kedua itu ada transfer ke daerah dan dana desa. Jadi, pertama dilakukan transfer ke daerah berupa dana perimbangan dan dana transfer umum. Dan juga dari dana transfer umum ini terbagi atas dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian akan dialokasikan kepada kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, ada pula dana alokasi umum atau DAU. Nah, jadi dana ini bersumber dari APBN, kemudian dialokasikan untuk mendorong pemerataan keuangan daerah di Indonesia. Kemudian ada pula dana transfer khusus. Nah, dana transfer khusus ini merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan juga membantu operasional layanan publik di tingkat daerah. Nah, ada pula bagian yang ketiga yaitu keseimbangan primer. Nah, keseimbangan primer ini apa? Keseimbangan primer itu merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang.
Dan keseimbangan primer ini merupakan indikator penting. Jadi perlu kita ingat, ini merupakan indikator penting dalam menilai kinerja fiskal suatu negara. Nah, keseimbangan primer yang positif akan menunjukkan bahwa pemerintah ini mampu membiayai belanja negara tanpa harus meminjam. Sedangkan keseimbangan primer yang negatif ini akan menunjukkan bahwa pemerintah harus meminjam untuk membiayai belanja negara. Nah, jadi untuk semangat pemerintah ini dalam APBN menuju keseimbangan primer tentu patut kita apresiasi dan harus dilakukan tindak lanjut atas kelemahan-kelemahan yang ada. Nah, yang keempat itu ada surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit anggaran ini merupakan eh, selisih antara pendapatan negara dan belanja negara setelah perhitungan pembayaran bunga utang. Nah, jika pendapatan negara ini lebih besar dari belanja negara, maka akan terjadi surplus anggaran. Nah, maksudnya pendapatan negara ini cukup besar dari belanja negara, nah ini maka akan terjadi surplus anggaran. Tapi sebaliknya, jika belanja negara yang dikeluarkan ini lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh negara, maka akan terjadi defisit anggaran. Nah, selanjutnya ada pembiayaan. Pembiayaan ini terdiri atas yang pertama itu ada pembiayaan utang berupa surat berharga negara atau SBN. Nah, SBN ini merupakan produk investasi yang diberikan dan dijaminkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi hal ini dilakukan pemerintah untuk mengelola portofolio utang negara sebagai diversifikasi sumber pembiayaan. Selanjutnya yaitu ada pinjaman. Nah, pinjaman ini apa? Dapat kita artikan pinjaman ini sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban satu pihak untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pinjaman ini sendiri terdiri dari pinjaman dalam negeri. Nah, pinjaman dalam negeri ini merupakan pinjaman yang kita peroleh atau negara memperolehnya dari pemberi pinjaman di dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Ada juga pinjaman luar negeri. Nah, pinjaman luar negeri ini pinjaman yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman di luar negeri dengan suatu perjanjian yang harus dibayarkan kembali dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya ada pembiayaan investasi. Nah, pembiayaan investasi ini merupakan pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, baik untuk investasi baru maupun untuk ekspansi bisnis, di mana sumber pembayarannya ini berasal dari hasil usaha atau dari aset yang dibiayai tersebut. Nah, yang ketiga itu ada pemberian pinjaman, yang mana pinjaman ini dapat diberikan oleh pemerintah, bank, atau lembaga keuangan, lembaga keuangan lain kepada suatu individu, perusahaan, atau badan lainnya yang membutuhkan dana. Jadi pemberian pinjaman ini bisa saja memiliki tujuan untuk keuntungan atau hanya sekedar untuk membantu saja. Nah, itu tadi 5 poin yang ada dalam struktur penyusunan APBN. Nah, ini tadi ada pembiayaan, ada surplus atau defisit, ada keseimbangan primer, ada belanja negara, dan ada pendapatan dan hibah. Itulah 5 struktur dari APBN. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kata yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.